Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz berdoa semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga kedua orang tuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Inilah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjutkan, ini KD yang akan kita pelajari. Pertama, menunaikan salat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menghayati perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat berjamaah. Yang keempat, mempraktekkan sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. Yang kedua, mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah. Yang ketiga, melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang keempat, menjelaskan pengertian salat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Yang kelima, menjelaskan syarat sah salat berjamaah. Yang keenam, menyebutkan hukum salat masbuk. Yang ketujuh, menyebutkan halangan salat berjamaah. Yang kedelapan, menyebutkan keutamaan salat berjamaah. Yang kesembilan, menunjukkan tata cara salat berjamaah. Kesepuluh, mempraktekkan salat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah harapan kita setelah belajar materi ini pada kesempatan ini. Salat berjamaah. Ustadz yakin Ananda sudah tahu apa itu salat berjamaah. Maka penjelasannya salat berjamaah, salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satu seorang dari mereka jadi imam, sedangkan yang lainnya jadi makmum. Jadi minimal untuk sholat berjamaah itu dua orang, satu imam, satu makmum. Minimal. Apa keutamaan sholat berjamaah? Salah satu keutamaan sholat berjamaah ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. An ibni Umar qala Rasulullah SAW, salatul jama'ati tafdulu ala salatil faz bisab'in wa isrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah keutamaan salat berjamaah. 27 kali, ya. 27 kelebihannya, 27 derajat kelebihannya. Ini keutamaan sholat berjamaah. Jadi rugi kalau kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ini lagi manfaat dari sholat berjamaah yang juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shala fi masjid jama'atan arba'ina laylatan la tafutuhu ar-rak'atul ula min salatil isya kataballahu lahu biha itqam minan nar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa salat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari salat Isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Nah, ini lagi keutamaan manfaat salat berjamaah yang luar biasa itu. Jadi ada dua hadis yang kita sampaikan.
Sebaiknya kedua hadis ini silahkan Ananda hafal hadisnya supaya lebih meresap ke dalam hati pesan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dihafal hadisnya, upayakan dihafal hadisnya. Syarat sah berjamaah. Kapan sholat berjamaah itu sah? Nah, pertama ada imam. Kalau nggak ada imam tentu namanya tidak berjamaah. Jadi ada imam. Yang kedua ada makmum, berniat untuk mengikuti imam. Makmumnya berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga dikerjakan dalam satu majlis. Tidak boleh majlis yang berbeda, tidak boleh tempatnya berbeda. Imamnya imam Masjidil Haram, sholat di Mekah, kemudian kita sholat di kamar kita. Itu tidak boleh, artinya tidak dalam satu majlis. Atau imamnya di masjid, suaranya keras dengar ke rumah kita, kemudian kita mengikuti imam yang sholat di masjid, itu juga nggak boleh karena tidak di majelis. Nah, itu tidak sah kita sholat berjamaahnya. Kemudian makmum sesuai dengan sholatnya imam. Imamnya sholat zuhur, tentunya kita sama juga harus sholat zuhur. Kemudian juga ketika imam ruku, tentu kita juga ruku harus sama. Jadi paling tidak ini ada 4 syarat sah berjamaah. Ada imam, ada makmum, dikerjakan dalam satu majelis, makmumnya sesuai dengan sholatnya imam. Kemudian ini lagi syarat jadi imam. Jadi imam itu tidak boleh sembarangan orang, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi kalau masih ada orang yang lebih banyak lebih terpenuhi syaratnya, maka didahulukan dia untuk jadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan sholat. Jelas dia harus tahu, ya. Jangan sampai nanti ketika sholat batal wudhunya, dia nggak tahu, dia jadi imam, dia rusak sholat jadinya. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Bacaannya harus bersih, bacaannya harus sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid, ya. Kemudian yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Paling luas ilmu agamanya. Kemudian akalnya sehat. Kemudian baligh. Kemudian yang keenam, berdiri pada posisi paling depan, jelas. Yang ketujuh, seorang laki-laki, ya, harus laki-laki, ya. Tapi boleh juga perempuan jadi imam kalau makmumnya perempuan semua, ya. Jadi kalau laki-laki tidak boleh berimam kepada perempuan. Kemudian yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Ini syarat jadi imam yang perlu diperhatikan oleh seorang imam. Jangan serta-merta karena kita punya percaya diri yang kuat kemudian tampil aja ke depan langsung. Tidak, ya, lihat dulu siapa kira-kira orang yang lebih berhak jadi imam, atau memang imam yang sudah ditetapkan ditunjuk. Kemudian syarat jadi makmum. Pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam, harus tahu gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam, tidak boleh di depan imam. Yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Termasuk dalam gerakan-gerakannya. Ini syarat jadi makmum. Kemudian makmum itu, ya, makmum itu terbagi 2. Ada namanya makmum masbuk. Ya, makmum masbuk, ada namanya makmum muwafiq. Apa itu makmum yang masbuk? Makmum yang masbuk itu makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Jadi dia tidak terhitung mengikuti sholat secara sempurna, ya, dia terlambat. Itu namanya masbuk. Kemudian ada makmum muwafiq. Inilah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jadi ada masbuk, ada muwafiq. Kategori makmum. Kemudian ada ini 5 halangan untuk sholat berjamaah. Ini ada halangannya yang permanen dan ada halangannya. Contohnya ini hujan yang mengakibatkan susah menuju tempat sholat berjamaah. Hujan lebat. Maka ini boleh tidak sholat, bisa, ini menghalangi kita untuk sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan.
Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kelima, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, tuntaskan dulu. Kemudian karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, maka harus dihilangkan dulu. Nah, ini yang menghalangi kita untuk sholat berjamaah. Hujan yang sangat lebat, boleh tidak sholat berjamaah. Angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat sholat, atau penyakit yang sedang mewabah, maka itu juga bisa menghalangi kita untuk sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya, sikap cinta kita kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku berikut. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita cinta kepada sholat berjamaah? Yang pertama ini, masuk waktu sholat segera ke masjid. Yang kedua, segera azan ketika waktu telah masuk. Jadi kalau azan, tidak ada orang yang azan, segera kita azan. Kemudian ajak teman untuk sholat berjamaah. Asik main game, hentikan main game dulu, baru sholat berjamaah. Kemudian jalin tali silaturahmi di masjid. Harus berhubungan baik dengan orang yang ada di masjid. Jangan saling menjelek-jelekkan, jangan saling memburuk-burukkan, jangan mencari-cari kelemahan, kekurangan orang. Kemudian mendatangi majelis taklim. Kalau ada pengajian, ikutlah, duduklah. Lepas sholat maghrib, jangan cepat-cepat pulang ke rumah. Duduk, dengarkan pengajian. Ya, apalagi pengajian itu juga pahalanya besar. Kemudian jangan bedakan status sosial seseorang. Jangan dibedakan. Ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang berpangkat di masjid. Semuanya sama. Yang membedakan adalah derajat ketakwaannya. Bersikap demokratis, taat pada pimpinan. Ini lambang dari sholat berjamaah, ya, berjamaah. Mematuhi instruksi dari imam. Kemudian yang terakhir, menjaga persatuan dan kesatuan, ya, dalam kita berinteraksi, terutama di masjid. Inilah sikap kita bagaimana membina supaya cinta dalam berjamaah. Ananda yang berbahagia, selanjutnya ini posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Ya, kalau hanya satu orang imam dan satu orang makmum, mereka hanya dipisahkan sedikit agak ke belakang, sedikit aja, tapi berdekatan dengan imam. Seperti ini berdirinya, hampir berdekatan, ya. Nah, ini ada hadis, aku sholat bersama Nabi di suatu malam, aku berdiri di samping kirinya, lalu Nabi memegang bagian belakang kepalaku dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Jadi harus sebelah kanan makmum, tidak sebelah kiri, tidak sini, dia sebelah kanan, ya. Sejajar, dimundurkan imamnya sedikit. Yang kedua, kalau 3 orang laki-laki atau lebih, posisinya seperti ini. Ya, imam di depan, makmum berdiri di belakang, sejajar seperti ini. Kalau satu laki-laki dan satu wanita, maka posisi berdirinya seperti ini. Satu imam di depan sejajar dengan makmumnya perempuan. Kemudian yang keempat, kalau 2 orang laki-laki satu wanita, seperti ini. Imam di depan, kemudian makmumnya yang laki-laki sebelah kanannya mundur sedikit, kemudian yang perempuan di tengah-tengah. Kemudian kalau yang kelima, 2 orang wanita. Sama dengan posisi laki-laki tadi. Kalau tidak ada yang laki-laki, maka yang boleh perempuan jadi imam, makmumnya juga perempuan. Sejajar, mundurkan sedikit yang makmumnya. Kemudian yang keenam, 3 orang wanita atau lebih. Kalau 3 orang wanita seperti ini, imam perempuannya di depan, kemudian kiri kanan perempuannya mundur sedikit, ya. Sejajar seperti ini. Kemudian yang ketujuh, jika beberapa orang laki-laki dan perempuan seperti ini, imam di depan, makmum di belakang, perempuan juga di belakang seperti ini. Kemudian bila ada anak-anak, sebaiknya seperti ini, imam di depan, kemudian makmum laki-lakinya di belakang 3 seperti ini, kemudian anak-anak, kemudian
perempuan di belakang. Nah, ini semuanya ada dalilnya. Mohon maaf mungkin kurang jelas ya, tapi kalau dibaca ini juga bisa ya, ada dalil-dalil pendukungnya untuk bagaimana posisi sholat berjamaah. Karena memang dalam ibadah kita hanya mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita buat-buat ya, mana yang enak menurut perasaan kita, tidak boleh, karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana aku salat. Ananda yang berbahagia, jadi itulah penjelasan kita tentang salat berjamaah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebagai penutup rangkuman ini, yang pertama, salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang jadi imam sedang yang lainnya jadi makmum. Yang kedua, hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukum salat berjamaah itu fardu kifayah, wajib hukumnya. Yang ketiga, untuk menjadi imam harus memenuhi syarat, antara lain mengetahui syarat dan rukun salat, serta perkara yang membatalkan salat, fasih membaca Al-Quran, paling tinggi ilmunya dibandingkan yang lain, berakal sehat dan baligh. Yang keempat, masbuk, yaitu orang mengikuti imam tapi tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Yang kelima, keutamaan salat berjamaah adalah menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan dari kemauan sendiri egois dan patuh kepada pemimpinnya. Yang keenam, sikap cinta pada salat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Ketika masuk waktu salat, segera menuju masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Kemudian ketika mendengar azan, segera menuju masjid, mengajak teman-teman untuk salat berjamaah, suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid. Nah, inilah diantara kesimpulannya. Jadi sekali lagi, mungkin penekanannya tentang masbuk. Jadi masbuk orang yang tidak sempat, artinya terlambat. Kapan terlambatnya? Ada sebagian ulama mengatakan kalau tidak dapat dia ruku maka tidak dihitung satu rakaat. Jadi batasnya adalah sempurnanya ruku dia. Barangkali itu mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya silakan kerjakan latihannya. Ini latihan, silakan kerjakan dalam buku latihan. Yang pertama, jumlah makmum dalam salat berjamaah paling sedikit adalah A 1 orang, B 2 orang, C 3 orang, D 4 orang. Yang kedua, pahala salat berjamaah lebih banyak dibanding salat sendirian, yaitu 17 derajat, 27 derajat, 37 derajat, 47 derajat. Yang ketiga, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pak Umar berumur 55 tahun dan kurang fasih membaca Al-Quran. Ibu Aminah berumur 57 tahun, fasih membaca Al-Quran. Farhan berumur 15 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Pak Rashid berumur 35 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Orang yang tepat dipilih jadi imam sholat adalah Pak Umar, Ibu Aminah, Farhan atau Rashid. Silakan jawab analisa, ini syarat jadi imam nih. Kemudian yang keempat, perhatikan hal-hal berikut. Hujan lebat, sakit, tertinggal 1 rakaat, tidak mendapatkan saf depan. Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkannya seorang muslim melakukan sholat secara munfarid adalah yang boleh alasan untuk kita melaksanakan sholat secara munfarid. A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Yang kelima, apabila suami istri ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka A. Istri makmum kepada suami dan posisinya di depan suami. B. Suami bermakmum dengan istri dan sejajar di samping kanan suami. C. Istri bermakmum kepada suami dan sejajar di samping kiri suami. D. Istri bermakmum kepada suami dan posisinya di belakang suami. Yang keenam, apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi saf untuk anak-anak perempuan adalah A. Paling belakang, B. Di belakang imam, C. Di belakang makmum laki-laki dewasa,